Randi Syakira, nama panggilan Pasti terharu sekali ya. Saya sedih menangis. Iya. Saya mau buktikan anak sidrap bisa menjadi. Dari sawah ke spotlight. Dari tanah subur sidrap, lahirlah seorang bintang kecil bernama Syakira yang kini jadi sorotan nasional. Reporter kami menyaksikan langsung bagaimana gadis mungil itu membawa semangat kampung halamannya ke panggung sebesar di Akademi 7. Suaranya lembut tapi tajam, ibarat pisau dapur Makassar yang bisa motong emosi siapapun yang dengar. Waktu audisi, suasana studio yang biasanya kaku mendadak berubah jadi penuh haru. Para juri terdiam, penonton menahan napas, dan bahkan kru kamera sempat lupa fokus karena semua terpukau oleh aura anak kecil ini. Dari video audisi yang beredar, jelas terlihat Syakira tidak sekedar bernyanyi, tapi seperti bercerita lewat nada. Seorang warga sidrap bilang, kalau Syakira nyanyi, ayam berhenti berkokok. Itulah kekuatan alami yang gak bisa diajarin di akademi manapun. Dan lucunya, setelah bikin juri terharu, Syakira cuma bilang polos, "Tadi mic-nya bunyinya bagus ya." Kalimat sederhana yang bikin semua orang ngakak di tengah suasana haru. Audisi yang bikin juri salah fokus. Momen audisi Syakira jadi bahan perbincangan paling ramai minggu itu. Dalam tayangan ulang, kita bisa lihat bagaimana wajah juri Wika Salim berubah dari ekspresi menilai serius menjadi lembut dan terharu. Bahkan Vildan yang dikenal tegas sampai tepuk tangan sebelum lagu selesai. Saking kuatnya pesona Syakira, banyak penonton bercanda. Kayaknya lampu studio aja ikut jatuh cinta. Tapi, lebih dari itu, audisi ini membuktikan bahwa pesona anak kecil yang tulus bisa menembus dinding kompetisi keras dunia dangdut. Lagu yang ia bawakan sederhana, namun penghayatannya luar biasa. Setiap lirik seperti keluar dari hati yang belum pernah mengenal patah hati, dan mungkin itu justru daya magisnya. Saat diminta komentar setelah dinyatakan lolos, Syakira dengan polos menjawab, "Tadi aku lupa liriknya, tapi kayaknya juri juga lupa marah." Kalimat ringan itu langsung jadi meme nasional, menunjukkan sisi jujur dan lucunya yang membuat audiens makin jatuh hati. Suara kecil, getaran besar. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, apalagi suara dari ukurannya. Reporter kami mencatat, Syakira punya teknik vokal alami yang bikin lagu dangdut klasik terasa segar. Suaranya mungkin kecil, tapi punya getaran khas yang menembus hati. Di beberapa penampilan, dia memilih lagu-lagu bernada tinggi dan justru sukses menaklukkannya tanpa terlihat tegang. Para juri sepakat, anak ini punya bakat alami yang jarang muncul di usia semuda itu. Dalam sesi wawancara, Syakira mengaku rahasianya cuma satu. "Sebelum tampil, saya makan pisang, Kak, biar nggak serak." Siapa sangka resep sederhana itu bisa bikin vokalnya semulus suara penyanyi profesional. Bahkan, salah satu juri sempat bercanda, "Kalau pisang bisa bikin suara seindah itu, saya besok buka toko buah." Semua tertawa, tapi dalam tawa itu ada kekaguman mendalam pada anak kecil dari sidrap yang terus membuktikan dirinya bukan sekedar fenomena viral. Juri menangis, penonton tersenyum. Dalam satu penampilan legendarisnya, Syakira menyanyikan lagu penuh makna dengan ekspresi yang bikin bulu kuduk merinding. Saat lagu mencapai puncak emosi, kamera menangkap air mata menetes di pipi juri. Di ruang kontrol, produser spontan berkata, "Kita dapat momen emas." Penonton di rumah pun tak kalah emosional. Tapi begitu lagu selesai, suasana berubah drastis ketika Syakira menunduk malu dan berkata, "Maaf, tadi aku nyanyinya kelamaan ya." Studio meledak tawa. Momen kontras antara kesedihan dan kepolosan itu membuatnya makin dicintai. Ia bukan hanya penyanyi, tapi pengingat bahwa emosi tulus tak perlu dibuat-buat. Dari hasil polling daring, 82% penonton bilang Syakira adalah alasan mereka menonton The Academy 7 setiap minggu. Ia berhasil membawa dangdut kembali ke akarnya. Jujur, sederhana, tapi menggugah.
favorit juri tapi bukan si Jaim. Shakira memang kerap disebut sebagai anak emas juri, tapi kalau ditanya soal itu, ia malah ngakak. Emas dari mana, Kak? Saya aja belum punya gelang, katanya santai. Reporter kami yang mewawancarainya di belakang panggung melihat sendiri bagaimana anak ini tetap rendah hati meski dipuji setinggi langit. Dia bahkan sering memuji peserta lain. Favorit juri tapi bukan si Jaim. Shakira memang kerap disebut sebagai anak emas juri, tapi kalau ditanya soal itu, ia malah ngakak. Emas dari mana, Kak? Saya aja belum punya gelang, katanya santai. Reporter kami yang mewawancarainya di belakang panggung melihat sendiri bagaimana anak ini tetap rendah hati meski dipuji setinggi langit. Dia bahkan sering memuji peserta lain. Salah satu kru bercerita, Shakira pernah meminjamkan mic-nya ke teman yang baterainya habis sambil bercanda. Kalau menang nanti gantian ya, bagi permen. Gestur kecil seperti itu menunjukkan karakter besarnya. Dalam dunia hiburan yang penuh persaingan, kehangatan seperti ini jarang ditemui. Mungkin itulah alasan juri selalu membela dan mengingatkannya dengan lembut. Favorit bukan karena koneksi, tapi karena kejujuran yang memancar dari sikapnya. Sidrap, kota yang berpesta. Setiap kali Shakira tampil, Sidrap seperti berubah jadi kota festival. Dari laporan di lapangan, ribuan warga berkumpul di alun-alun nonton bareng. Spanduk bertuliskan, "Vote Shakira, kebanggaan kami," berjejer di mana-mana. Bahkan Bupati Sidrap sempat meneteskan air mata bangga. Dukungan ini begitu besar sampai jaringan voting sempat padat. Netizen bercanda, server Indosiar kena serangan cinta warga Sidrap. Tapi di balik semua itu, semangat kebersamaan yang muncul justru jadi inspirasi nasional. Shakira bukan cuma tampil untuk dirinya sendiri, tapi membawa nama daerah yang dulu jarang tersorot di dunia hiburan. Saat ditanya tentang dukungan itu, dia cuma bilang, "Saya jadi semangat, tapi tolong jangan nyalain petasan pas aku nyanyi ya, takut kaget." Semua tertawa, dan itulah kejujuran polos yang bikin Shakira disayang seluruh Indonesia. Tekanan bukan masalah, asal ada cemilan. Setiap babak kompetisi membawa tantangan baru, tapi saat peserta lain terlihat tegang, Shakira malah asyik ngemil di backstage. Salah satu kru bercerita, sebelum tampil di top 8, Shakira sempat bilang, "Kalau gugup, makan keripik aja, Kak." Dan ternyata dia tampil luar biasa malam itu. Reporter kami sempat menanyakan bagaimana dia bisa setenang itu, dan jawabannya santai banget. "Kalau takut salah, tinggal senyum, nanti dibilang gaya." Jawaban itu menunjukkan betapa naturalnya dia menghadapi tekanan. Ia tahu panggung besar butuh mental kuat, tapi juga tahu cara menikmatinya. Sikap seperti inilah yang membuat juri dan penonton percaya bakat sejati lahir dari kebahagiaan, bukan ketegangan. Humor dan ketenangan Shakira membuat atmosfer kompetisi jadi lebih ringan, bahkan penonton di rumah ikut tenang nontonnya. Konsistensi adalah kunci dan sedikit keberuntungan. Dalam dunia kompetisi dangdut, banyak yang bersinar lalu redup. Tapi Shakira berbeda. Minggu demi minggu, performanya stabil dan meningkat. Ia tahu kapan harus tampil manis, kapan harus menggigit, dan kapan harus menghibur. Reporter kami mencatat, bahkan di babak-babak berat, suaranya jarang fals. Saat ditanya rahasianya, dia jawab polos, "Saya latihan di kamar mandi, soalnya akustiknya bagus." Jawaban yang bikin semua juri ngakak, tapi itu bukti betapa seriusnya dia berlatih dengan cara sederhana. Konsistensi ini bikin juri yakin Shakira bukan fenomena sesaat, tapi potensi jangka panjang. Bahkan netizen menyebutnya the calm queen of dangdut. Nggak heran kalau juri selalu kasih komentar positif, karena Shakira sudah paham satu hal penting, yang nyanyi dengan hati nggak pernah kehabisan energi. Dari idola ke inspirasi nasional. Kini, Shakira tak hanya jadi peserta favorit, tapi inspirasi bagi anak-anak di daerah. Banyak sekolah di Sulawesi Selatan kini mengadakan lomba nyanyi bertema Shakira's Day.
Wartawan kami menemui beberapa anak kecil yang bilang, kalau besar nanti saya mau ke Indosiar kayak Kak Shakira. Dampaknya nyata, dan bahkan sejumlah guru bilang semangat murid mereka meningkat sejak Shakira tampil di TV. Lucunya, waktu diminta pesan buat fans cilik, Shakira bilang, belajar dulu baru nyanyi. Soalnya kalau nggak bisa matematika, nanti susah ngitung nada. Pernyataan polos itu jadi viral di TikTok dan makin memperkuat citra positifnya sebagai sosok inspiratif yang tetap membumi di tengah popularitas yang terus meningkat. Apakah ini baru awal? Dari liputan kami di balik layar, jelas terlihat perjalanan Shakira baru dimulai. Ia sudah membuktikan bahwa dari kota kecil pun bisa lahir talenta besar yang mengubah wajah musik dangdut Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah ini puncak karirnya atau baru bab pertama? Dengan dukungan warga Sidrap, juri, dan fans seluruh Indonesia, masa depan Shakira terlihat sangat cerah. Bahkan rumor menyebut beberapa label sudah meliriknya. Apakah ini baru awal? Dari liputan kami di balik layar, jelas terlihat perjalanan Shakira baru dimulai. Ia sudah membuktikan bahwa dari kota kecil pun bisa lahir talenta besar yang mengubah wajah musik dangdut Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah ini puncak karirnya atau baru bab pertama? Dengan dukungan warga Sidrap, juri, dan fans seluruh Indonesia, masa depan Shakira terlihat sangat cerah. Bahkan rumor menyebut beberapa label sudah meliriknya. Saat reporter bertanya apakah dia siap jadi artis besar, Shakira cuma jawab, siap sih, asal tetap boleh pulang kampung makan nasuliku. Jawaban sederhana tapi bermakna. Sebesar apapun panggungnya nanti, gadis Sidrap ini akan tetap jadi Shakira yang kita kenal, tulus, lucu, dan penuh cahaya. Terima kasih sudah menonton dan temukan kisah bintang muda lain di playlist channel kami.